Oke, teman-temanku semua, kembali lagi bersama Profesor Bola. Nah, di sini banyak yang meminta agar kita bahas calon-calon lawan timnas Indonesia di FIFA Series. Nah, oke, kita bahas untuk saat ini. Dan gak itu juga, kita akan bahas tentang statement John Hetman yang ketika John Hetman sakit di rumah sakit, jadi dia mendapatkan dukungan dari supporter timnas, dan John Hetman terharu dan berterima kasih kepada supporter, dan katanya John Hetman berterima kasih dengan ingin membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nah, oke, yang pertama kita bahas dulu calon lawan timnas Indonesia kita di FIFA Series bulan Maret nanti. Jadi ada 3 negara. Yang pertama Bulgaria, yang kedua ada Kepulauan Solomon, yang ketiga ada Saint Kitts dan Nevis. Nah, ini negara Saint Kitts dan Nevis ini negara yang baru saya dengar sebenarnya, ya. Nah, di sini, dan jika kita bandingkan ya, dari peringkat dunia, Bulgaria ini peringkat 87 dunia, bos, ya. Sedangkan Indonesia, timnas kita di peringkat 122 dunia. Kepulauan Solomon itu peringkat 152 dunia. Saint Kitts and Nevis ini peringkat 154 dunia. Nah, negara terakhir Saint Kitts and Nevis ini negara baru saya dengar, bos, ya. Baru saya dengar. Dan kabarnya juga yang paling menarik dari negara ini, ya, tingkat populasi yang ada di negara Saint Kitts and Nevis ini, calon lawan timnas Indonesia ini 47.000 sampai 53.000 jiwa. Jadi ini setara dengan kecamatan atau kelurahan yang ada di Indonesia, boy. Jadi gila sih PSSI, gimana sih cari lawan kita? Seharusnya yang 100 dunia ke atas. Jangan lagi kita lawan 100 ke bawah, bahkan di bawah kita gitu loh. Kita 122, ya. Calon lawan kita Kepulauan Solomon ini 152 dunia, ya. Saint Kitts and Nevis ini apalagi 154 dunia. Nah, cuman Bulgaria lah lawan kita yang di atas 100 dunia, yaitu 87 dunia. Nah, saran saya kepada PSSI, ya, seharusnya lawan yang harus kita hadapi itu peringkat 100 dunia ke atas. Jangan lagi kita menghadapi peringkat yang di bawah kita. Agar apa? Agar kita mengetahui sampai di mana kekuatan kita, sampai di mana kelemahan kita. Gitu loh, ya. Jadi saya untuk menantikan FIFA Series ini nggak semangat lagi, boy. Karena lawan-lawannya yang seperti ini. Coba kita lawan kita ya seperti negara-negara Swiss, ya kan. Itu baru kita semangat. Ya. Seperti kita undang Portugal, ya kan, kita undang Argentina lagi. Nah, itu baru kita semangat. Jadi kita ada harapan baru bahwasannya sepak bola kita akan semakin maju lagi. Nah, ini lawan-lawan kita nggak tahu dari negara mana, dari pulau-pulau, dari benua mana lagi nih, ya. Seperti Saint Kitts and Nevis ini, tingkat populasinya aja 53.000 jiwa, ya kan? Dan paling menggegerkan lagi, ya, market value yang dimiliki Saint Kitts and Nevis ini 8 miliar, cok. 8 miliar. Jika dibandingkan dengan harga value JIJS, itu jauh berbeda, bos. JIJS aja 250 miliar. Satu orang loh itu, masih JIJS loh ini. Aduh. Jadi nggak tahu deh gimana PSSI memilih lawan. Ini sama aja sekelas Tarkam saya lihat, Saint Kitts and Nevis ini, ya kan. Mending kita undang seperti negara-negara Malaysia lah daripada Saint Kitts and Nevis ini, ya kan. Mending seperti Thailand, seperti kalau bila perlu juga Jepang, ya kan. Dan kita tahu sampai di mana titik kemampuan timnas kita, ya. Dan saya semakin heran di mana Pak Erick Thohir mengatakan ini adalah pertandingan kelas dunia. Saya nggak tahu di mana pertandingan kelas dunianya ini. Lawannya aja tingkat kenyamanan, bos, ya. 194 dunia, 152 dunia sudah dikatakan pertandingan kelas dunia. Saya nggak tahu di mana pertandingan kelas dunianya. Ya, mungkin gimana tanggapan teman-teman semua tentang terpilihnya calon lawan timnas Indonesia di FIFA Series. Nah, apakah kalian
sangat menanti-nanti pertandingan ini. Apakah kalian B aja? Apakah kalian terkejut melihat calon lawan kita ya, sampai ada sekelas tingkat kecamatan ya kan, sekelas tingkat kabupaten yang ada di Indonesia jika dibandingkan ya dengan populasi yang ada di Indonesia. Dan yang paling mengejutkan lagi ya, market value bos ya, market value yang dimiliki Saint Kitts and Nevis ini cuman 8 miliar boy, 8 miliar. Jika dibandingkan dengan Jair Jazz, satu orang aja Jair Jazz aja itu 250 miliar. Bayangin gimana perbandingannya. Dan ini dikatakan pertandingan kelas dunia. Why Pak Erick Thohir ya. Jadi semakin kesini lawan kita semakin easy ya Pak ya. Apakah ini juga sebagai strategi ya agar kita mendapatkan kemenangan? Dan kalau kita menang dari Saint Kitts Nevis ini, ya itu hal yang biasa, hal yang wajar Pak Erick Thohir ya, bukan kelas dunia. Dan ya saya pribadi yang paling saya nantikan adalah ketika menghadapi Bulgaria. Nah, Bulgaria ini peringkat 87 dunia, di atas kita ada 50, kita beda 50 peringkat lah dari Bulgaria. Nah, ini yang harusnya kita lawan, bukan peringkat-peringkat yang seperti Saint Kitts and Nevis ini Pak ya. Dan kita juga akan bahas langsung ini statement dari John Hetman. Nah, waktu itu John Hetman berada di rumah sakit. Nah, jadi ada beberapa dukungan dari supporter timnas Indonesia, dan di situ John Hetman merasa dia sangat dipedulikan ya, dia sangat dihargai dan dia terharu teman-teman ya. Jadi John Hetman mengatakan ingin membalas tindakan atau perlakuan supporter timnas kepada dia dengan cara ingin membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nah, itu hal yang wajar sih saya katakan ya. Dan itu mungkin ya dari sisi kemanusiaan John Hetman gitu loh. Kalau John Hetman ini punya prinsip yang seperti itu ya bagus dong ya. John Hetman harus membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia teman-teman ya. Dan itu harga mati ya. Jadi harusnya kita nggak usah lagi mulai dari nol Pak John ya. Seharusnya kita mulai dari ya 20% dong ya. Karena ini tim bukan tim kaleng-kaleng lagi. Pemain-pemainnya sudah abroad semua. Pemain-pemain kelas dunia juga ya. Jadi saya harap John Hetman ini bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia. Karena kalau secara prediksi kita lolos ke Piala Dunia 2030 itu harga mati Pak, harga mati Pak. Pertandingan Piala Dunia 2030 harga mati. Nah, jadi teman-teman semua, itulah kabar timnas kita untuk saat ini. Ya, yang saya terkejutkan tadi, yang paling saya terkejut ya adalah lawan-lawan kita gitu loh. Lawan-lawan kita kenapa semakin menurun? Ya, dulu kita menghadapi Argentina, ya seharusnya kita sudah bisa mengundang Portugal, ya, mengundang Brazil, Swiss, ya kan? Masa kita mengundang negara-negara sekelas kabupaten kita? Ini adalah penurunan, ya, penurunan kapasitas mencari lawan. Ya, PSSI haruslah melihat ini sebagai penurunan, ya, bukan sebagai pertandingan kelas dunia. Ya, intinya ini adalah penurunan pencarian lawan, ya, penurunan kapasitas lawan timnas Indonesia di FIFA Series, ya. Ya mungkin itu saja. Teman-teman semua tulis kolom komentar gimana tanggapan teman-teman semua tentang hal ini. Dan saya berterima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam olahraga dari Profesor Bola. Thank you.